Hai Prinzi, balik lagi bareng saya Sija. Kali ini kita akan belajar tips memilih printer DTF. Nanti kita akan belajar apa itu DTF modifikasi, apa itu DTF lokalan, dan apa itu DTF pabrikan. Kita akan compare satu dengan yang sama lainnya, kemudian nanti kita juga akan belajar perbedaannya dan peruntukannya. Yang pertama, tips nomor 1 yaitu kenali perbedaannya. Jadi, ada yang namanya DTF modifikasi. Biasanya DTF ini menggunakan basic printer Office Epson L1800 yang diganti tintanya, kemudian digunakan untuk mencetak di atas PT film tanpa fitur tambahan yang ada pada DTF pada umumnya. Keunggulannya yaitu harganya lebih murah. Harganya jauh lebih murah daripada DTF lokalan maupun DTF pabrikan. Dia jauh lebih murah. Kemudian mudah dioprek sendiri ya, karena memang basicnya printer office gitu ya. Kemudian kekurangannya, dia bukan peruntukan sebenarnya. Jadi printer modifikasi itu memang tidak didesain untuk mencetak DTF, tapi untuk mencetak dokumen-dokumen gitu ya di kertas HVS gitu. Jadi akan sangat riskan dan berbahaya ketika digunakan untuk mencetak yang bukan peruntukannya seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak ada settingan khusus untuk DTF seperti IC profile, kemudian juga intensitas tinta gitu ya, karena memang tintanya juga pakai tinta yang berbeda gitu, tidak sesuai dengan yang didesain oleh printernya sendiri seperti itu. Jadi mungkin tidak ada fitur-fitur khusus yang ada pada printer DTF. Kemudian ada juga yang namanya DTF lokalan. DTF jenis ini juga biasanya menggunakan basic printhead Epson L1800. Hanya saja terdapat fitur khusus DTF yang akan menambah keandalan printer ini. Keunggulannya yang pertama yaitu harganya terjangkau. Biasanya tidak semahal DTF pabrikan, tapi juga agak sedikit lebih tinggi daripada DTF modifikasi. Yang kedua, memang dibuat sebagai printer DTF. Jadi printer ini memang didevelop khusus untuk printer DTF seperti itu. Kemudian yang ketiga, dilengkapi dengan fitur-fitur khusus DTF. Nanti kita akan bahas apa saja itu fiturnya. Untuk kekurangannya, kapasitas produksinya kecil, jadi kurang cocok untuk Prinzi yang cetakannya sudah ribuan, sudah banyak ya, sudah banyak pelanggannya gitu. Jadi ya tidak sebanyak cetakan dari printer DTF pabrikan, tapi juga tidak sesedikit dimodifikasi ya, karena juga lokal memang didesain untuk satuan biasanya gitu. Kemudian yang kedua, beberapa fitur masih terbatas gitu ya, jadi tidak seandal printer pada DTF pabrikan seperti itu. Fitur pada DTF lokalan, jadi yang pertama adanya WIMS atau pengadu tinta putih. Dengan adanya pengadu tinta putih, biasanya di DTF itu yang sering mengendap itu di tinta putih gitu ya. Dengan adanya pengadu tinta putih ini, Prinzi nggak perlu lagi mengocok inktanknya tinta untuk mendapatkan tinta yang stabil gitu ya. Dia akan mengaduk tinta putihnya supaya tidak mengendap. Kemudian yang kedua, adanya LCD display. Adanya tampilan intuitif untuk mempermudah pengoperasian seperti mengatur roller, mengatur capping gitu ya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, adanya fitur vacuum table. Biasanya PET film ya, berbeda dengan HVS, itu biasanya nanti agak sedikit tertekuk gitu ya, atau melengkung gitu ya. Dengan adanya vacuum table ini menjaga kondisi PET film tetap datar di atasnya meja kerja, agar printhead aman juga gitu ya. Printheadnya biar nggak nabrak di PET film juga. Sebenarnya ada banyak fitur yang ada pada DTF lokalan, tapi yang terpenting yang menonjol ini yang tiga ini gitu, yang tidak dimiliki oleh printer modifikasi seperti itu. Kemudian yang ketiga juga ada DTF pabrikan. DTF jenis ini biasanya menggunakan printhead yang lebih handal seperti Epson XP600 dan Epson i3200. Fitur-fiturnya lebih lengkap dan sudah satu paket dengan drying mesin biasanya ya. Jadi kalau di DTF lokalan biasanya ada yang menjual dengan dryingnya, ada juga yang hanya unitnya saja. Biasanya dryingnya diganti dengan oven gitu ya, dengan oven. Jadi jangan kaget kalau paket atau pembelian paketnya itu ada ovennya gitu, karena memang
itu sebagai pengganti dari drying mesin seperti itu. Jadi kalau DTF pabrikan biasanya sudah satu paket dengan drying mesinnya, jadi memang harganya lebih mahal tapi sudah satu paket dengan drying mesinnya. Keunggulannya cocok untuk produksi massal gitu, jadi memang desain khusus untuk produksi yang skala besar. Kemudian juga lengkap dengan dryer ya. Kemudian juga fitur-fiturnya juga lebih canggih, lebih lengkap fitur-fiturnya gitu. Kemudian untuk kekurangannya memang harganya mahal, biasanya di atas 100 juta. Kemudian tidak cocok untuk satuan. Kenapa tidak cocok untuk satuan? Karena misal nih Prinzi iseng ngeprint satu gitu ya, sebenarnya tidak cocok ya, karena dia biasanya bahannya roll. Kenapa dia bahannya roll? Karena biasanya PET-nya itu langsung setelah dicetak dimasukkan ke dalam drying mesin gitu. Jadi satu kesatuan, satu alur proses gitu. Jadi kalau satuan ya tidak cocok lah gitu. Kemudian untuk kapasitas produknya sendiri, untuk printer DTF modifikasi itu biasanya mencetak hingga 70 cetakan A3 per hari. Begitu juga dengan lokalan, sampai 70 cetakan A3 setiap hari. Namun nanti perbedaannya mungkin dari segi maintenance-nya. Meskipun sama-sama mencetak 70 cetakan A3 setiap hari, tapi nanti kita perlu juga melihat dari segi maintenance-nya, lebih rumit yang mana gitu ya, lebih repot yang mana maintenance-nya seperti itu. Biasanya dengan fitur-fitur tambahan yang ada pada DTF lokalan membuat si printer DTF ini meskipun mencetak 70 cetakan setiap hari, biasanya nanti maintenance-nya tidak terlalu susah seperti itu. Kemudian kalau DTF pabrikan itu biasanya disesuaikan dengan printhead yang dia pakai gitu ya. Kalau dia pakai XP600 bisa mencetak hingga 7 meter persegi per jam gitu. Sedangkan kalau i3200 dia bisa mencetak hingga 20 persegi per jam gitu. 20 meter persegi per jam. Jadi tinggal sesuaikan saja. For information Prinzi, jadi sebenarnya lokalan juga ada yang menggunakan printer XP600 seperti Zerico ya. Itu menggunakan lokalan tapi menggunakan XP600 gitu. Memang keandalannya lebih tinggi daripada yang lokalan yang menggunakan L1800. Kemudian yang kedua juga, tips yang kedua adalah faktor harga. Jadi perlu diperhatikan juga faktor harganya. Ini adalah kisaran harga dari beberapa printer DTF yang kita bahas. Kalau DTF modifikasi biasanya dari sekitar 8 jutaan hingga 14 jutaan, tergantung modifikasi fitur apa saja yang kita pasang di DTF itu gitu ya. Kemudian juga untuk lokalan biasanya mulai dari 20 hingga 30 juta. Itu juga tergantung dari versi berapa Anda beli, kemudian juga include-nya apa saja seperti itu. Kemudian kalau DTF pabrikan biasanya dia di atas 100 juta hingga 200 juta gitu ya, tergantung dengan printhead biasanya dan juga fitur dan kelengkapannya seperti itu. Tips yang ketiga yaitu kenali daya tahan printhead ya. Kalau yang modifikasi ataupun yang lokalan biasanya menggunakan Epson L1800 kan. Jadi printhead pada DTF modifikasi sebenarnya untuk print art paper dan HVS. Jadi L1800 ini biasanya memang pada aslinya gitu ya, sumbernya memang untuk digunakan print pada HVS gitu. Jadi tidak dirancang untuk mencetak hasil DTF. Bisa dilihat dari kepadatan tintanya DTF yang jauh lebih padat daripada tinta biasanya digunakan pigmen atau dye untuk mencetak di kertas HVS gitu ya. Dengan seperti itu, maka perawatan di printer yang menggunakan printhead Epson L1800 ini juga sedikit lebih susah daripada merawat yang printhead yang di atasnya seperti itu. Jadi kalau menggunakan Epson L1800 perawatannya juga lumayan sedikit banyak gitu. Yang kedua Epson XP600. Kalau printheadnya menggunakan Epson XP600 biasanya printhead ini digunakan pada printer rakitan yang paling tinggi gitu ya, seperti di Zerico. Kemudian atau juga di printer pabrikan yang paling rendah gitu. Jadi ini printhead yang di tengah-tengah gitu. Biasanya daya tahannya antara 4 hingga 8 bulan gitu.
Kalau di Epson 4720 atau i3200, ini dua printhead yang berbeda tapi bentuknya sama gitu ya. Epson 4720 dan Epson i3200 bentuknya mirip-mirip lah ya. Jadi pada DTF yang menggunakan printhead ini biasanya keandalannya lebih tinggi lagi, biasanya hingga 12 bulan atau lebih tergantung maintenance-nya, sehingga lebih cocok untuk produksi massal gitu ya. Jadi mengenali keandalan printhead ini, daya tahan printhead ini juga baik untuk mengetahui seberapa besar investasi yang harus Anda keluarkan untuk masa pakai printhead itu sendiri, seperti itu. Tapi juga selain dari masa pakai rata-rata ya, karena kita juga nggak bisa menebak printhead itu biasanya di errornya kapan gitu ya. Tapi rata-rata umurnya memang kalau yang seperti yang S900 ya di antara 4 hingga 8 bulan, kalau E300 hingga 12 bulan, itu rata-rata pemakaian. Tapi semuanya itu juga kembali lagi ke Prinzi sebagai operatornya, bagaimana merawat, memaintain setiap harinya, seperti itu. Kemudian yang keempat, juga tips yang keempat, faktor garansi. Menentukan garansi. Jadi mesin-mesin sablon digital biasanya memang tidak dilengkapi dengan garansi printhead dan jalur tinta. Akan tetapi biasanya ada garansi lain seperti garansi servis gitu ya. Jadi printhead yang kita bahas barusan itu memang tidak digaransi di mana-mana gitu ya. Memang tidak ada garansi di mana-mana, kecuali memang seperti printer digital printingnya Epson gitu ya. Itu berbeda lagi. Tapi kalau kita kenali printer lain ya yang menggunakan printhead seperti yang disebutkan di awal tadi, memang biasanya tidak ada yang namanya garansi pada printhead gitu ya. Tapi ada service lain, ada garansi lain seperti garansi servis. Nah, garansi DTF ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau dimodifikasi, printer jenis ini apapun, jadi printer jenis apapun, jika dimodifikasi pasti menghilangkan garansi resmi. Printer Epson L1800 itu kan punyanya Epson ya, jadi resmi dikeluarkan oleh Epson seperti itu. Kalau dimodifikasi, Epson itu sudah nggak mau nerima yang namanya kerusakan garansi gitu ya. Jadi udah nggak menerima meskipun garansinya masih sisa 1 tahun. Kalau tahu diganti dengan tinta DTF, ya pasti tidak menerima gitu. Pasti garansinya hangus gitu. Makanya printer modifikasi biasanya memiliki garansi toko aja, garansi yang penjual aja gitu, paling dibantu servis seperti itu, jadi bukan garansi resmi. Kemudian kalau printer rakitan atau printer lokalan dan pabrikan itu meskipun tanpa garansi printhead, biasanya masih ada garansi servis jika digunakan sesuai parameternya. Jadi jika masih digunakan sesuai parameter, jadi mencetaknya maksimal berapa, ditempatkan di suhu ruangan berapa, di maintain seperti apa, biasanya nanti masih ada garansi servis ya. Itu macam-macam dari penjualnya seperti itu. Nah, ini untuk rangkuman yang kita bahas pada video kali ini. Jadi tips yang pertama yaitu kenali perbedaannya. Kemudian yang kedua adalah faktor harganya juga diperhatikan dengan budgetnya Prinzi. Yang ketiga juga kenali daya tahan printheadnya. Jadi pakai printhead apa biar menentukan juga seberapa besar investasi Prinzi untuk masa pakai rata-rata printhead seperti itu. Dan keempat adalah faktor garansi untuk menjamin nanti kedepannya seperti apa. Jadi itu adalah tips memilih printer DTF. Kalau Prinzi ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.